Hei, kau kesini untuk numpang makan? Tolong jaga sikapmu sedikit. Kereta belanja itu terguling di lantai. Menangis lagi. Menangis lagi. Coba diamkan anakmu itu. Tangisan bayi itu menggema di seluruh supermarket. Di depan area pencicipan, seorang wanita terduduk di lantai. Perlahan, wanita itu bangkit dan memeluk bayinya. Tanpa sepatah kata, ia menggendong bayinya dan meninggalkan supermarket. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Sebelum memulai cerita hari ini, jika Anda penasaran dengan kisah lengkap di balik plot twist yang luar biasa ini, silakan tekan tombol subscribe sejenak. Beritahu kami di kolom komentar dari mana Anda menonton, dan kami akan menyapa Anda dengan penuh terima kasih. Kalau begitu, mari kita mulai ceritanya. Pukul 2 siang. Sebuah hypermarket besar dipenuhi oleh keriuhan khas akhir pekan. Seorang wanita mendorong kereta belanja dengan bayinya di dalamnya. Berkeliling melihat-lihat, ia tampak seperti ibu rumah tangga biasa. Celana jeans, kaos rajut, dan wajah tanpa riasan. Sayang, tunggu sebentar. Ya, para pelanggan yang terhormat, saat ini di lantai 3 area makanan sedang berlangsung acara pencicipan produk baru. Sebuah pengumuman terdengar dari pengeras suara. Mata wanita itu berbinar. Beberapa orang sudah berkumpul di area pencicipan. Seorang staf wanita paruh baya sedang memperkenalkan produk. Wanita itu mendekati meja sampel. Ia perlahan memasukkan sepotong sosis dari gelas kertas ke dalam mulutnya dan mengunyah. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Orang lain biasanya hanya mengunyah sekadarnya lalu pergi. Tetapi wanita ini berbeda. Ia menikmati makanan itu seolah-olah sedang menganalisisnya. Tekstur dagingnya lumayan. Kadar garamnya tinggi. Keseimbangan rempahnya kurang. Gumamnya pelan. Staf di area pencicipan tersenyum. Wah, ibu ini serius sekali. Ya, soal makanan. Ah, sudah kebiasaan. Itu kebiasaan yang baik, Bu. Makanan itu dibuat dengan sepenuh hati, makanya rasanya bisa sampai ke hati juga. Karena itu saya bisa merasakannya. Ya, itu adalah momen yang hangat. Namun, tiba-tiba sebuah suara dingin menusuk dari belakang punggungnya. Itu adalah suaminya. Mengenakan seragam karyawan hypermarket, wajahnya tampak kaku. Lagi apa kau? Lagi mencicipi sampel. Mencicipi? Suaranya merendah. Di sini? Memalukan sekali. Ada banyak pelanggan. Apa yang kau lakukan sendirian di situ? Aku hanya. Kau tahu berapa lama kau mengunyah? Semua orang melihatmu. Ekspresi wanita itu mengeras. Aku hanya ingin merasakan. Merasakan? Gratisan? Kau pikir ini restoran? Suaranya semakin keras. Orang-orang di sekitar mulai melirik. Maaf. Hei, kau ini kenapa? Akhir-akhir ini, selalu saja membuatku malu. Suaminya melangkah maju. Bagaimana citraku kalau istri seorang karyawan malah asyik makan gratisan? Orang-orang akan berpikir apa? Aku tidak bermaksud begitu. Niatmu tidak penting, lihat saja hasilnya jadi begini. Pada saat itu, hei, kau numpang makan di sini? Jadilah manusia yang beradab. Duk, suaminya menendang kereta belanja. Kereta itu terdorong ke belakang. Secara refleks, wanita itu mencoba menangkapnya. Tetapi ia kehilangan keseimbangan dan jatuh terduduk di lantai. Huva! Bayinya meledak dalam tangis. Terkejut oleh guncangan yang tiba-tiba, ia menangis sekuat tenaga. Suasana di sekitar menjadi hening. Semua mata tertuju pada mereka. Apa-apaan itu? Ada bayi di situ, kok bisa begitu? Bisik-bisik mulai menyebar. Suaminya tampak panik dan berdeham canggung. Wanita itu perlahan bangkit dan menggendong bayinya. SST, tidak apa-apa? Mama di sini. Suaranya tenang. Terlalu tenang. Kemudian, ia menatap suaminya. Tatapannya bukan kemarahan atau kebencian, melainkan sebuah pencerahan. Ah, sekarang aku mengerti. Wanita itu berbalik di tempat. Sambil menggendong bayinya, ia berjalan menuju pintu keluar hypermarket. Ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Suaminya hanya menatap punggungnya dengan tatapan kosong. Ia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi ia tidak ingin mengetahuinya. Cih, dasar!
Ia mendecakkan lidah. Namun, tatapan orang-orang di sekitarnya terasa dingin. Ibu staf di area pencicipan menggelengkan kepalanya. Orang macam apa itu? Wanita itu keluar dari hypermarket. Sinar matahari terasa menyilaukan. Bayinya kini sudah berhenti menangis. Merasa aman dalam pelukan ibunya. Ia berjalan menuju tempat parkir. Wajahnya tampak damai. Namun, di balik kedamaian itu, sebuah keputusan telah dibuat. Sekarang aku tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Ia teringat masa lalu. Sebelum menikah, di awal hubungan mereka, suaminya pernah berkata saat melihat kebiasaannya menikmati makanan. Aku suka caramu menatap makanan. Sangat detail dan serius. Itulah dirimu. Tapi sekarang berbeda. Dasar tukang makan gratisan. Memalukan. Jadilah orang yang beradab. Apakah manusia berubah? Atau memang sifat aslinya seperti itu sejak awal? Wanita itu tidak lagi penasaran. Ia sudah melihat jawabannya. Ia masuk ke dalam mobil, mendudukkan bayinya di kursi khusus bayi. Ia menyalakan mesin dan perlahan keluar dari tempat parkir. Tujuannya adalah rumah orang tuanya. Sekarang adalah waktunya untuk berbicara dengan ayahnya. Suaminya tidak menyusul istrinya. Ia hanya berdiri terpaku di tempatnya. Tatapan orang-orang di sekitarnya terasa tajam. Namun, pria itu sudah terbiasa menjaga citra dirinya. Ia menghela napas panjang sambil memijat keningnya, seolah-olah dialah korbannya. Ibu di area pencicipan membuang muka dengan ekspresi tidak nyaman. Pelanggan lain pun perlahan-lahan meninggalkan tempat itu. Pria itu berjalan perlahan ke area belakang toko, menuju ruang istirahat karyawan. Ia membuka pintu dan masuk. Di dalam, beberapa rekan kerjanya sedang duduk. Waktu istirahat makan siang baru saja berakhir. Mas Budi, sudah datang? Sapa seorang karyawan muda dengan ramah. Iya. Budi hanya melambaikan tangan sekadarnya dan berjalan ke mesin penjual minuman otomatis. Ia mengambil sekaleng kopi dan duduk di sofa. Mas, ada masalah? Wajahnya kusut begitu. Bukan apa-apa. Budi meminum kopinya seteguk, lalu tertawa hambar. Cuma istriku tadi agak berulah. Oh, yang di area pencicipan tadi, ya? Tanya karyawan muda itu hati-hati. Rupanya gosip sudah menyebar. Wajah Budi mengeras, tetapi ia cepat-cepat mengubah ekspresinya. Oh, kau lihat, ya? Iya, Mas. Tadi saya kebetulan lewat. Aduh, malu-maluin banget, kan? Dia itu memang agak sensitif. Di rumah juga begitu. Bikin capek saja, katanya dengan nada kesal. Karyawan lain di ruangan itu mulai ikut mendengarkan. Tapi, Mas, tadi itu kan agak. Karyawan muda itu tidak melanjutkan kalimatnya. Tampak ragu-ragu. Agak apa? Bukan apa-apa, sih, Mas. Halah, kamu belum menikah, jadi tidak tahu. Nanti kalau sudah menikah, baru kau akan tahu. Perempuan itu kalau sudah menikah, sifat aslinya keluar semua, kata Budi sambil tersenyum pahit. Awalnya saja pura-pura baik. Setelah menikah dan punya anak, mereka berubah total. Benar-benar mengerikan, seorang karyawan paruh baya di sebelahnya mengangguk. Betul. Istriku juga begitu. Dulu tidak begitu. Nah, kan? Bapak juga tahu? Kan? Budi mencondongkan tubuhnya. Seolah menemukan sekutu. Yah, kurang lebih sama saja. Namanya juga perempuan, kata karyawan paruh baya itu datar. Namun, matanya tidak menunjukkan persetujuan. Ia hanya basa-basi. Budi tidak menyadarinya, atau mungkin tidak ingin menyadarinya. Aduh, hari ini benar-benar memalukan. Dilihatin semua pelanggan. Kau tahu tidak? Berapa lama dia mengunyah makanan di area pencicipan itu? Tapi, Mas, sepertinya Mas Budi tidak perlu sampai begitu. Kata karyawan muda itu hati-hati. Kamu tidak mengerti. Aku frustrasi. Makanya begitu. Kalau dia terus-terusan begitu, citraku jadi bagaimana? Tapi, Mas, kan ada bayi juga di situ. Bayi? Memangnya bayinya kenapa? Terluka? Suara Budi meninggi. Bukan terluka, sih, tapi. Ya sudah, kan? Dia itu berlebihan saja. Perempuan memang begitu.
Selalu pakai anak sebagai alasan untuk membuat drama. Ruangan itu menjadi sunyi. Tidak ada yang menjawab. Udara terasa berat. Barulah saat itu Budi merasa ada yang salah. Tapi ia tidak mau mengakuinya. "Loh, kalian semua tidak membelaku?" Katanya seolah bercanda, tetapi tidak ada yang tertawa. Karyawan muda itu berdiri. Saya permisi dulu, Mas. Ada kerjaan." "Oh, yes." Karyawan parubaya itu juga ikut berdiri. "Saya juga mau kembali kerja." Dalam sekejap, hanya Budi yang tersisa di ruang istirahat. Di ruangan yang kosong itu, ia duduk di sofa sambil meminum kopinya. Kopi yang sudah dingin itu terasa sangat pahit. "Apa masalahnya? Apa salahku?" gumamnya dalam hati. Namun, jawaban tidak kunjung datang. Bukan tidak datang. Tetapi ia tidak ingin mengetahuinya. Budi mengeluarkan ponselnya. Ia ragu, haruskah ia menelepon istrinya? Namun, harga dirinya melarang. Kenapa aku yang harus menelepon duluan? Yang salahkan dia. Ia memasukkan kembali ponselnya ke saku dan berdiri. Ia harus kembali bekerja. Namun, langkahnya terasa berat. Perasaan cemas yang tidak jelas menyelimutinya. Masa dia benar-benar marah? Tapi pikiran itu segera ia tepis. Paling juga beberapa hari lagi baikan. Biasanya juga begitu. Budi menenangkan dirinya sendiri. Tapi kali ini berbeda. Kali ini benar-benar berbeda. Ia tidak tahu bahwa istrinya sudah menutup pintu hatinya. Ia tidak tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Budi kembali ke area toko, bekerja seperti biasa, menyapa pelanggan dengan senyum. Namun, tatapan rekan-rekannya berbeda dari biasanya. Tidak ada yang bicara, tetapi semua orang tahu apa yang terjadi di area pencicipan tadi, dan siapa yang salah. Hanya Budi yang tidak tahu, atau pura-pura tidak tahu. Pukul 5 sore, waktu pulang kerja tiba. Sambil melepaskan seragamnya, Budi memeriksa ponsel. Ia berharap ada pesan atau telepon dari istrinya. Tapi tidak ada apa-apa. Apa? Dia benar-benar marah? Sedikit rasa kesal muncul. Kekanakan sekali. Nanti juga kalau aku pulang, marahnya reda. Begitulah pikirnya sambil berjalan pulang. Namun, rumah yang ia masuki terasa kosong. Istri dan bayinya tidak ada di sana. Barulah saat itu Budi sadar. Sesuatu yang sangat salah telah terjadi. Mobil itu melaju dalam keheningan. Bayi itu terlelap di kursinya, wajahnya tampak damai setelah lelah menangis. Wanita itu, Citra, memegang kemudi dan melajukan mobilnya perlahan. Tujuannya adalah rumah orang tuanya. Lampu lalu lintas berubah merah. Mobil berhenti. Citra menatap bayinya melalui kaca spion. Makhluk kecil yang berharga, yang harus ia lindungi. "Maafkan Mama." "Ya," bisiknya pelan. "Maaf Mama." Terlambat menyadarinya. Lampu berubah hijau. Mobil kembali bergerak. Sekitar 30 menit kemudian, sebuah lingkungan yang familiar mulai terlihat. Tempat di mana rumah orang tuanya berada. Sebuah kawasan perumahan elit dengan rumah-rumah besar berpekarangan luas. Citra menghentikan mobilnya di depan salah satu rumah. Di papan nama gerbangnya tertulis, Hartono Wijoyo, Direktur Utama Nusantara Pangan. Citra mematikan mesin. Ia duduk sejenak, menarik napas dalam-dalam. Ia sudah siap. Ia turun dari mobil, dengan hati-hati menggendong bayinya yang masih tertidur. Ia membuka gerbang dan masuk. Pintu depan terbuka, seorang asisten rumah tangga keluar dengan wajah terkejut. "Non Citra?" "Tumben sekali datang tiba-tiba." "Bapak ada?" "Ada, Non. Di ruang kerja." "Baik." Citra menyerahkan bayinya kepada asisten rumah tangga itu. "Tolong jaga sebentar." "Ya, Bi." "Baik, Non." Citra berjalan menyusuri lorong menuju ruang kerja. Jalan yang sudah sangat ia kenal sejak kecil, ia mengetuk pintu. Tok, tok. "Masuk." Terdengar suara berat dari dalam. Ia membuka pintu dan masuk. Ruang kerja itu luas dan sunyi. Rak-rak buku berjejer rapi, dan di dekat jendela ada pot anggrek. Di belakang meja kerja, seorang pria duduk. Usianya sekitar pertengahan 60-an, tetapi posturnya tegak dan tatapannya tajam. Hartono Wijoyo, Direktur Utama Nusantara Pangan.
Ia melepaskan kacamatanya saat melihat putrinya. Citra, ayah. Wanita itu berjalan ke hadapan ayahnya dan duduk di kursi di seberangnya. Ayahnya menatapnya dalam diam untuk waktu yang lama. Ada apa? Aku mau cerai. Jawaban putrinya tegas. Tanpa getar, tanpa ragu. Ayahnya mengangguk. Ia tidak terkejut, seolah sudah menduganya. Ayah tidak menentang, kalau itu keputusanmu. Ayahnya membuka laci meja, mengeluarkan sebuah kartu nama dan memberikannya kepada putrinya. Ini pengacara perusahaan kita. Hubungi dia. Dia akan membantu semua prosesnya. Terima kasih, ayah. Citra menerima kartu nama itu. Ayahnya bertanya lagi. Kau yakin? Tidak akan menyesal? Tidak ada penyesalan. Alasannya? Putrinya terdiam sejenak, lalu perlahan membuka mulut. Ayah, cara dia memperlakukan yang lemah. Dia mendorongku dan anakku. Tatapan ayahnya berubah. Mendorong? Iya. Di area pencicipan hypermarket. Dia menendang kereta belanja. Aku jatuh, dan bayi kami menangis. Apa kalian terluka? Tidak, untungnya. Ayahnya mengepalkan tangannya, tetapi suaranya tetap tenang. Baiklah, saat itu aku sadar, ayah. Aku tidak bisa lagi hidup bersama orang seperti itu. Kau benar, ayahnya mengangguk. Sifat asli seseorang terlihat dari caranya memperlakukan orang lain saat tidak ada yang melihat. Iya. Apa yang kulihat adalah segalanya. Pilihan ada di tanganmu, dan ayah yang akan menjaminnya. Putrinya menatap ayahnya. Ia merasa kuat. Ia bangga memiliki ayah seperti dia. Ayah, apa aku akan baik-baik saja? Tentu saja. Jawab ayahnya tegas. Kau anak yang kuat. Selalu begitu. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Ini tugas seorang ayah. Ayahnya berdiri, mendekati putrinya, dan meletakkan tangan di bahunya. Citra, iya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak merendahkanmu. Terutama atas nama keluarga. Mata putrinya berkaca-kaca, tetapi ia tidak menangis. Ia hanya mengangguk. Aku mengerti. Tinggallah di sini untuk sementara. Kamarmu masih seperti dulu. Baik, ayah. Citra keluar dari ruang kerja. Ia berjalan menyusuri lorong menuju kamarnya yang dulu. Ia membuka pintu. Kamarnya masih sama seperti sebelum ia menikah. Meja belajar, tempat tidur, boneka-boneka di dekat jendela. Ia duduk di tempat tidur, menatap keluar jendela. Senja mulai turun, langit berwarna jingga. Indah sekali. Dan Citra sadar, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal. Awal dari kehidupan yang baru. Ponselnya berdering. Suaminya. Citra menatap ponselnya sejenak. Ragu. Lalu, ia tidak mengangkatnya. Ia hanya mengirim pesan singkat. Jangan hubungi aku untuk sementara. Kita bicara melalui pengacara. Kemudian ia meletakkan ponselnya. Citra kembali menatap keluar jendela. Malam tiba, tetapi ia tidak takut. Karena ia tahu, besok matahari akan terbit lagi. Dan ia siap menyambut hari yang baru. Keesokan paginya, kantor pusat Nusantara Mart sibuk seperti biasa. Pukul 10 pagi, para karyawan berada di pos masing-masing. Suaminya, Budi, juga sudah ada di area toko. Semalam ia panik membaca pesan dari istrinya, tetapi ia tetap masuk kerja. Pengacara? Masa dia benar-benar mau cerai? Rasanya tidak percaya, tetapi ia cemas. Saat itulah, perhatian kepada seluruh karyawan, suara manajer toko terdengar dari pengeras suara. Hari ini pukul 11 pagi, akan ada kunjungan dari tim inspeksi kantor pusat Nusantara Pangan. Semua karyawan diharapkan mengenakan seragam yang rapi dan memberikan pelayanan yang ramah. Karyawan mulai berbisik. Dari kantor pusat, ada inspeksi, ya? Harus siaga, nih. Budi tidak terlalu memikirkannya. Inspeksi? Ah, sudah biasa. Tidak akan ada yang aneh. Ia melanjutkan pekerjaannya merapikan toko seperti biasa. Pukul 11 semakin dekat. Area pintu masuk menjadi ramai. Selamat datang. Manajer toko bergegas lari ke pintu masuk. Karyawan lain berhenti bekerja dan menatap ke arah pintu. Lalu, pintu terbuka. Beberapa orang berjas masuk. Tim inspeksi dari kantor pusat.
Ada sekitar 5 orang. Di barisan paling depan, ada seorang wanita. Mengenakan setelan abu-abu yang rapi, membawa tas tangan. Budi melirik ke arahnya tanpa minat. Lalu, ia membeku. Apa? Wanita itu adalah istrinya. Atau, setidaknya, tampak seperti istrinya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ia bukan lagi ibu rumah tangga biasa yang ia lihat kemarin. Rambutnya ditata rapi, riasannya simpel namun elegan. Langkahnya penuh percaya diri. Dan yang terpenting, tatapannya dingin, tegas, dan tak tergoyahkan. Budi merasa sesak napas. Tidak mungkin. Itu bukan istriku. Tapi ia tidak bisa menyangkalnya. Itu jelas istrinya. Manajer toko membungkuk di depan tim inspeksi. Selamat datang. Terima kasih telah mengunjungi toko kami. Seorang pria dari tim inspeksi melangkah maju, sepertinya ketua tim. Selamat pagi. Saya Pak Surya, dari tim manajemen mutu kantor pusat. Baik, Pak Surya. Untuk agenda inspeksi hari ini, sebelum itu, ada seseorang yang ingin saya perkenalkan. Pak Surya menoleh ke belakang dan memberi isyarat sopan kepada wanita itu. Ibu Wakil Direktur Utama, silakan lewat sini. Seketika, seisi toko menjadi hening. Wakil Direktur Utama, semua karyawan serentak menatap wanita itu. Wajah manajer toko memucat. Wah, Wakil Direktur Utama? Betul. Beliau adalah Ibu Citra Hartono, Wakil Direktur Utama Nusantara Pangan sekaligus penanggung jawab gugus tugas produk baru. Jelas Pak Surya. Citra Hartono. Mendengar nama itu, kepala Budi terasa kosong. Citra Hartono? Bukankah itu nama istriku? Tidak, ini tidak mungkin. Ia buru-buru mengeluarkan ponsel dari sakunya. Tangannya gemetar. Ia mengetik di kolom pencarian, Wakil Direktur Utama Nusantara Pangan. Hasilnya muncul. Citra Hartono, putri ketiga Direktur Utama Nusantara Pangan Hartono Wijoyo, dipromosikan menjadi Wakil Direktur Utama. Pimpin gugus tugas produk baru, berhasil tingkatkan penjualan 200% dalam 3 tahun. Wakil Direktur termuda di industri, diakui atas kehebatan manajerialnya. Artikel-artikel itu muncul berderet. Dan fotonya adalah istrinya, atau orang yang selama ini ia anggap sebagai istrinya. Ponsel Budi terlepas dari tangannya. Tidak mungkin, gumamnya. Karyawan di sekitarnya juga berbisik. Wakil Direktur Utama kenapa kesini? Wah, aslinya karismatik sekali. Citra Hartono berjalan perlahan mengelilingi toko. Ia melewati area pencicipan. Tempat kejadian kemarin. Ia berhenti. Staf wanita yang kemarin ada di sana, berdiri dengan wajah tegang. Selamat pagi, sapa Citra sambil tersenyum. Selamat pagi, Bu. Ibu itu buru-buru menunduk. Ibu yang kemarin bertugas di sini, kan? Iya, Bu. Ibu itu tampak bingung. Lalu teringat kejadian kemarin. Jangan-jangan. Iya. Itu saya, kata Citra pelan. Kemarin sosisnya enak sekali. Terima kasih. Ya, tidak apa-apa, Bu. Mata ibu itu berkaca-kaca. Ia merasa sedih melihat kejadian kemarin. Terima kasih atas kerja kerasnya, kata Citra sambil tersenyum sekali lagi, lalu berbalik. Pandangannya menyapu seisi toko. Dan berhenti. Matanya bertemu dengan mata Budi. Budi membeku. Ekspresi Citra tidak berubah sedikit pun. Ia hanya menatap Budi dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya, seolah-olah mereka orang asing. Atau lebih tepatnya, seolah-olah Budi adalah seseorang yang tidak pantas untuk dilihat. Ia berkata kepada manajer toko, kita mulai pemeriksaannya. Terutama, saya ingin melihat kepatuhan terhadap manual pelayanan karyawan. Baik, Bu, saya mengerti. Manajer toko menunduk. Inspeksi dimulai. Tim berkeliling ke seluruh penjuru toko. Budi tidak bisa bergerak dari tempatnya. Kakinya terasa lemas. Wakil Direktur Utama? Istriku seorang Wakil Direktur Utama? Pikirannya kacau. Wanita yang kemarin asyik mencicipi makanan di area sampel. Wanita yang ia sebut memalukan dan kereta belanjanya ia tendang. Wanita yang ia sebut tukang makan gratisan adalah Wakil Direktur Utama Nusantara Pangan.
Putri dari sang direktur utama. Atasannya, dari semua atasan. Saat itu juga Budi sadar betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Dan semuanya sudah terlambat. Citra Hartono menyelesaikan inspeksi dan meninggalkan toko. Sampai akhir, ia tidak menatap Budi lagi. Baginya, Budi sudah menjadi orang yang tidak ada. Budi terduduk di lantai. Karyawan lain menatapnya. Bukan dengan tatapan kasihan atau simpati, melainkan tatapan yang seolah berkata, ini adalah akibat yang pantas. Setelah tim inspeksi pergi, keheningan canggung menyelimuti toko. Karyawan lain hanya melirik Budi, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Budi masuk ke gudang. Ia ingin bersembunyi. Ia bersandar di dinding dan terduduk. Tangannya gemetar. Seluruh tubuhnya gemetar. Wakil Direktur Utama, Putri Direktur Utama, Nusantara Pangan, pikirannya kosong. 3 tahun menikah. Ia sama sekali tidak tahu siapa istrinya. Istrinya tidak pernah bercerita tentang keluarganya, tentang kariernya. Ia hidup seperti ibu rumah tangga biasa. Kenapa? Kenapa ia menyembunyikannya? Budi berpikir keras, lalu ia sadar. Dia mengujiku. Dia ingin melihat orang seperti apa diriku. Bagaimana aku memperlakukannya saat aku tidak tahu tentang uang, kekuasaan, dan latar belakang keluarganya. Dan hasilnya? Gagal. Gagal total. Budi mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon istrinya. Nada sambung terdengar. 1, 2, 3 kali. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Pesan suara. Ia mengirim pesan. Citra, maafkan aku. Aku salah. Tolong temui aku sekali saja. Kumohon. Tidak ada balasan. Ia menelepon lagi. Tidak diangkat. Budi menelepon seperti orang gila. 10, 20, 30 kali. Semuanya diabaikan. Sialan. Ia membanting ponselnya ke lantai. Saat itu, Pak Budi, pintu gudang terbuka. Manajer toko. Iya, Pak. Budi buru-buru berdiri. Ikut saya ke kantor sebentar. Ada apa? Ya, Pak? Kita bicara di sana. Suara manajer itu dingin. Budi mengikutinya ke kantor. Pintu ditutup. Duduk. Budi duduk di kursi. Manajer itu duduk di mejanya, menatap Budi. Pak Budi, saya akan bicara jujur. Saya melihat semua kejadian di area pencicipan kemarin. Wajah Budi memucat. Dan hari ini Ibu Wakil Direktur Utama datang. Anda sudah tahu, kan, siapa beliau? Manajer itu menghela napas. Pak Budi, apa Anda sadar situasi Anda sekarang? Saya minta maaf, Pak. Ini bukan masalah maaf-maafan. Manajer itu mengeluarkan sebuah dokumen, perintah dari kantor pusat sudah turun. Mereka meminta untuk memulai proses sanksi disipliner terhadap Anda. Apa, Pak? Merusak citra perusahaan, pelayanan pelanggan yang buruk, dan manajer itu berhenti sejenak. Dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Tidak, Pak. Saya tidak memukulnya. Anda menendang kereta belanja hingga istri Anda jatuh. Itu termasuk kekerasan. Budi terdiam. Untuk sementara, Anda diskors. Sampai hasil dari komite disipliner keluar. Pak Manajer, tolong. Pak Budi. Manajer itu menatapnya lurus-lurus. Jujur saja. Meskipun Anda bukan suami Ibu Wakil Direktur Utama, saya tetap akan memberikan sanksi. Perilaku Anda terhadap istri Anda kemarin, baik sebagai karyawan maupun sebagai manusia, itu salah. Budi menundukkan kepalanya. Pulanglah. Dan pikirkan, apa kesalahan Anda? Budi berjalan keluar dari kantor dengan gontai. Karyawan lain menatapnya, tetapi tidak ada yang menyapa. Budi melepaskan seragamnya, meletakkannya di loker, dan keluar dari hypermarket. Sinar matahari terasa menyilaukan. Ia masuk ke mobil. Harus kemana? Rumah? Rumah yang kosong. Rumah mertua? Jelas tidak mungkin. Budi kembali mengeluarkan ponselnya. Ia menelepon istrinya untuk terakhir kali. Kali ini, diangkat. Halo. Suara yang dingin dan datar. Citra. Ini aku. Ada perlu apa? Perlu apa katamu?
Tentu saja kita harus bicara. Saya sudah kirim pesan, kita bicara lewat pengacara. Citra, kumohon, temui aku sekali saja. Aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Heneng. Citra, tidak perlu bertemu. Citra, perilaku Anda di area pencicipan kemarin, itulah jawabannya. Aku benar-benar salah. Aku seperti sudah gila. Beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan sudah saya berikan. Selama 3 tahun. Apa? Selama 3 tahun, saya memperhatikan? Orang seperti apa Anda? Suara istrinya tetap dingin. Cara Anda bicara kasar pada pelayan restoran? Cara Anda mengomel pada supir taksi? Cara Anda merendahkan kurir pengantar barang? Saya lihat semuanya. Itu. Awalnya saya pikir itu hanya karena Anda sedang lelah. Tapi kemarin saya yakin. Itulah sifat asli Anda. Budi tidak bisa berkata-kata. Sifat asli seseorang terlihat dari caranya memperlakukan yang lemah. Dan Anda adalah orang yang meremehkan dan merendahkan mereka. Aku akan berubah. Sungguh, Anda tidak akan berubah. Suara istrinya tegas. Orang tidak berubah, terutama orang yang tidak sadar apa kesalahannya. Aku sadar aku salah. Kumohon, kita bercerai saja. Citra, keluarga dibangun oleh orang yang melindunginya. Dan saya harus melindungi anak saya. Dari Anda. Apa maksudmu? Suatu saat nanti, Anda juga akan begitu pada anak kita. Kalau dia tidak sesuai dengan keinginan Anda. Tidak mungkin. Dia anakku. Saat Anda menendang kereta belanja kemarin, apa Anda memikirkan bayi kita? Budi tidak bisa menjawab. Selamat tinggal. Silakan hubungi pengacara saya. Citra, tunggu sebentar. Tut. Telepon terputus. Citra, Budi menelepon lagi, tetapi nomornya sudah tidak aktif. AARG? Budi membenturkan kepalanya ke setir. Air mata mengalir. Untuk pertama kalinya, ia menangis. Tapi semuanya sudah terlambat. Terlalu terlambat. Ia sadar apa yang telah ia hilangkan. Dan ia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Seminggu berlalu. Budi hanya di rumah, ia diskors. Tanggal sidang komite disipliner telah ditetapkan. Hari ini, pukul 10 pagi, di kantor pusat Nusantara Pangan, dengan tangan gemetar, Budi mengencangkan dasi jasnya. Ia menatap cermin. Wajahnya tampak kuyu. Seminggu ini ia tidak makan dan tidur dengan benar. Istrinya memutus semua kontak. Telepon dan pesan tidak dibalas. Hanya ada pemberitahuan dari pengacara. Proses gugatan cerai akan segera dimulai, hak asuh anak jatuh pada klien kami. Hanya istilah-istilah hukum yang dingin, Budi berangkat ke kantor pusat. Sebuah gedung pencakar langit 20 lantai, ia masuk ke lobi. Lantai marmernya berkilauan. Tim HRD di lantai berapa? Tanyanya pada resepsionis. Lantai 15, Pak. Terima kasih. Ia naik lift. Jantungnya berdebar kencang. Tolong. Jangan pecat aku. Pintu lift terbuka. Ia berjalan menyusuri koridor, menemukan ruang rapat tim HRD. Silakan masuk. Ia membuka pintu. Di dalam, ada 5 orang duduk. Kepala tim HRD, tim hukum, dan perwakilan serikat pekerja. Pak Budi, silakan duduk, kata kepala HRD. Budi duduk. Sidang komite disipliner hari ini akan kita mulai. Pak Budi, kami berikan kesempatan untuk membela diri. Saya, Budi tergagap. Saya benar-benar minta maaf. Saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Secara spesifik, apa yang Anda anggap sebagai kesalahan Anda? Tanya staf dari tim hukum. Saya. Di depan pelanggan, dan kepada keluarga saya, kalimatnya terputus. Kepala HRD membuka dokumen. Pak Budi, kasus ini bukan sekadar kelalaian kerja biasa. Anda melakukan kekerasan terhadap keluarga di dalam area toko dan merusak citra perusahaan sebagai karyawan. Saya minta maaf. Dan yang terpenting, Kepala HRD menatap Budi lurus-lurus. Korban adalah wakil direktur utama perusahaan kita. Budi menunduk. Perusahaan mempertimbangkan sanksi berat untuk kasus ini. Sanksi berat? Iya. Pemecatan? Jangan, Pak. Saat itu, pintu ruang rapat terbuka.
Semua orang menoleh. Seorang pria masuk. Pertengahan 60-an, setelan abu-abu, dengan aura karismatik. Kepala HRD bergegas berdiri. Pak Direktur Utama, Hartono Wijoyo, ayah mertua Budi. Atau, calon mantan ayah mertuanya. Budi merasa sesak napas. Direktur Utama itu masuk dengan tenang. Tanpa suara, tetapi udara di ruangan terasa berat. Silakan duduk, katanya. Kepala HRD kembali duduk. Direktur Utama menatap Budi. Hening yang panjang. Budi tidak tahan dengan tatapan itu dan menundukkan kepalanya. Budi? Direktur Utama membuka suara. Nadanya rendah dan dingin. Iya, Pak. Angkat kepalamu. Budi perlahan mengangkat kepalanya. Matanya bertemu dengan mata mertuanya. Sifat asli seseorang terlihat dari caranya memperlakukan orang lain saat tidak ada yang melihat. Anda telah merendahkan putri saya dan cucu saya. Saya minta maaf, Pak. Saya tidak ingin mendengar kata maaf. Ada nada amarah dalam suara Direktur Utama. Orang seperti Anda tidak pantas dimaafkan. Budi gemetar. Tetapi, Direktur Utama berhenti sejenak. Saya bukan orang yang bertindak berdasarkan emosi. Ia menatap kepala HRD, lanjutkan sesuai prosedur. Baik, Pak. Direktur Utama kembali menatap Budi. Budi, ada satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan. Iya, Pak. Putri saya menyembunyikan semuanya saat menikah dengan Anda. Hartanya, statusnya, kariernya. Apa Anda tahu kenapa? Budi tidak bisa menjawab. Bukan untuk menguji Anda. Suara Direktur Utama merendah. Tapi karena dia mempercayai Anda. Dia percaya bahwa Anda akan tetap mencintainya bahkan ketika dia tidak punya apa-apa. Tapi Anda menghancurkan kepercayaan itu. Air mata mengalir di pipi Budi. Maafkan saya. Sungguh, maafkan saya. Direktur Utama tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menggelengkan kepala dan meninggalkan ruang rapat. Pintu tertutup, kepala HRD membuka suara. Pak Budi, kami akan menyampaikan keputusan perusahaan. Budi bertanya dengan suara gemetar, iya, Pak. Saat itu, pintu ruang rapat kembali terbuka. Kali ini manajer tokonya. Maaf, saya terlambat. Oh, Pak Manajer. Silakan. Manajer itu duduk dan menatap Budi. Kepala HRD merapikan dokumennya. Pak Manajer juga sudah memberikan pendapatnya mengenai sikap kerja dan insiden kemarin. Semua tindakan yang terkonfirmasi melanggar disiplin pelayanan pelanggan, merusak citra toko, dan termasuk tindakan penghinaan di tempat kerja. Suara manajer itu tegas, Pak Budi. Mulai hari ini Anda diberhentikan sementara. Komite etik akan segera memproses kasus ini. Budi menunduk. Kepala HRD membacakan keputusan akhir. Pak Budi, komite disipliner dengan ini memberitahukan keputusannya. Anda dipecat. Seketika, pikiran Budi menjadi kosong. Dipecat? Iya. Berlaku segera. Silakan serahkan kartu akses dan kartu karyawan Anda. Tolong, beri saya satu kesempatan lagi. Kesempatan sudah diberikan, kata manajer itu dengan dingin. Dan Anda sendiri yang membuangnya. Budi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia keluar dari ruang rapat, berjalan gontai. Koridor terasa sangat panjang. Ia naik lift. Bayangan dirinya di cermin tampak begitu menyedihkan. Ia tiba di lantai 1, berjalan melewati lobi, dan keluar. Sinar matahari terasa menyilaukan, tetapi dingin. Budi berdiri di sana, menatap langit. Semuanya telah berakhir. Pekerjaan, keluarga, hidupnya. Semua adalah hasil perbuatannya sendiri. Hidup Budi hancur total. Setelah dipecat, ia mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi selalu gagal. Gosip menyebar dengan cepat. Dia yang dipecat dari Nusantara Pangan, kan? Katanya ada masalah KDRT. Dulu suami wakil direktur utama, ya? Makanya dipecat. Pertanyaan dan tatapan yang sama di setiap wawancara. Budi pindah ke sebuah kamar kos. Apartemennya yang luas sudah dijual, karena itu atas nama istrinya. Kamar sempit, perabotan tua, dan ia sendirian. Teman-temannya menjauh. Maaf, bro, lagi sibuk nih. Kerjaan di kantor lagi banyak. Mereka semua menghindarinya. Budi tahu,
Ini semua karena dirinya. Hari ini pun ia membuka situs lowongan kerja. Dibutuhkan, penjaga minimarket shift malam. Dicari, petugas SPBU. Kurir ojek online. Lulusan sarjana dengan pengalaman 5 tahun, tetapi sekarang hanya pekerjaan seperti ini yang tersedia. Budi menghela napas, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Dengan Bapak Budi? Iya, betul. Kami dari Pengadilan Agama, memberitahukan panggilan sidang mediasi perceraian. Mohon hadir hari Selasa depan, pukul 10 pagi. Baik. Telepon ditutup. Budi meletakkan ponselnya. Perceraian. Sesuatu yang sudah pasti. Istrinya tidak pernah menghubunginya lagi. Ia juga tidak bisa bertemu anaknya. Permohonan hak kunjung ditolak, dinilai tidak kondusif bagi lingkungan pengasuhan anak. Hanya pemberitahuan dingin dari pengacara. Budi berbaring di sofa, menatap langit-langit. Bagaimana bisa jadi begini? Kalau dipikir-pikir, tanda-tandanya sudah banyak. Saat-saat di mana istrinya perlahan menjauh. Ekspresi kaku istrinya setiap kali ia berbicara kasar pada pelayan. Punggung istrinya yang memaling saat ia mengomel pada supir taksi. Dahi istrinya yang berkerut setiap kali ia merendahkan kurir. Ia melihat semuanya, tetapi ia abaikan. Bukan masalah besar, dia hanya terlalu sensitif, begitu pikirnya. Dan hari terakhir itu, saat ia menendang kereta belanja, semuanya berakhir. Budi memejamkan mata. Suara istrinya terngiang. Sifat asli seseorang terlihat dari caranya memperlakukan yang lemah. Orang tidak berubah. Keluarga dibangun oleh orang yang melindunginya. Semua itu benar. Budi tidak sadar betapa rendahnya dirinya. Sekarang ia baru sadar. Terlalu terlambat. Beberapa hari kemudian, Budi memberanikan diri. Ia pergi ke depan rumah mertuanya. Ia berdiri di depan gerbang dan menekan interkom. Siapa ya? Suara asisten rumah tangga. Saya Budi. Mau bertemu Citra. Non Citra tidak ada. Kalau begitu saya akan tunggu. Beliau tidak mau bertemu. Tolong, sekali saja. Silakan pulang, Pak. Tut. Interkom dimatikan. Budi terduduk di depan gerbang. Ia menunggu. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Matahari terbenam. Tidak ada yang keluar. Budi berdiri, kakinya kesemutan. Saat hendak berbalik, gerbang terbuka. Budi bergegas menoleh. Istrinya, Citra. Budi mencoba mendekat. Citra mengangkat tangannya. Jangan mendekat. Citra, aku. Ada perlu apa? Suaranya dingin. Dengan suara bergetar, Budi berkata, aku benar-benar salah. Maafkan aku. Sudah saya dengar. 1 kali saja. Beri aku 1 kesempatan lagi. Tidak bisa. Citra, kumohon. Budi berlutut. Kumohon. Aku akan benar-benar berubah. Aku tidak akan begitu lagi. Kumohon. Citra menatapnya dari atas. Wajahnya tenang, tetapi matanya dingin. Berdiri. Citra. Saya bilang. Berdiri. Budi perlahan berdiri. Citra berkata, ada yang ingin saya katakan pada Anda. Iya. Apa saja akan kudengarkan. Saya. Citra berhenti sejenak. Saya tidak membenci Anda. Apa? Saya tidak membenci Anda. Saya hanya kecewa. Citra. Saya pernah mencintai Anda. Dengan tulus. Suara Citra sedikit bergetar. Saya percaya Anda orang baik. Orang yang akan selalu ada bahkan di saat sulit. Benar, aku. Tapi ternyata tidak. Citra, aku sungguh. Anda berpura-pura kuat, tapi sebenarnya Anda lemah, kata Citra lugas. Anda hanya kuat pada orang yang lebih lemah dari Anda. Budi terdiam. Saya tidak bisa hidup dengan orang seperti itu, saya tidak bisa membesarkan anak saya di lingkungan seperti itu. Aku akan berubah. Orang tidak berubah, kata Citra tegas. Terutama orang yang tidak benar-benar tahu apa kesalahannya. Aku tahu aku salah. Kumohon. Walaupun tahu, Anda akan melakukannya lagi. Karena pada dasarnya, Anda adalah orang yang meremehkan yang lemah. Budi menunduk. Citra menghela napas. Pulanglah. Kita bertemu di pengadilan minggu depan. Sambil berbalik, Citra berkata,
Jangan pernah datang ke sini lagi. Gerbang ditutup. Budi hanya berdiri di sana. Air mata mengalir. Untuk pertama kalinya, ia menangis dengan tulus. Maafkan aku. Sungguh, maafkan aku. Tapi tidak ada yang mendengar. Budi berjalan gontai pulang ke kamar kosnya. Pintu terbuka, kamar yang kosong, ia sendirian. Budi terduduk di lantai. Semuanya adalah hasil perbuatannya sendiri. Sekarang ia baru mengerti apa itu cinta. Apa itu keluarga. Apa itu rasa hormat. Tapi semuanya sudah terlambat. Tidak bisa diubah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Budi menyesal dengan tulus. Tapi penyesalan tidak mengubah apapun. 6 bulan kemudian, musim gugur. Daun-daun berwarna indah. Sebuah apartemen baru. Tidak besar. Tetapi sinar matahari masuk dengan hangat. Di dekat jendela ruang tamu, ada pot-pot tanaman hijau yang segar. Dari dapur, tercium aroma kopi. Citra menyeduh kopi sambil menatap keluar jendela. Sinar matahari pagi terasa menyilaukan. "Mama!" Terdengar suara bayi dari belakang. Ia menoleh. Anaknya berjalan tertatih-tatih ke arahnya. Sudah 2 bulan sejak ia mulai belajar berjalan. "Sayang, sudah bangun?" Citra menggendong anaknya. "Mama." Bayinya tersenyum cerah. Citra ikut tersenyum. Senyum yang tulus. "Lapar? Ya? Ayo makan." Ia mendudukkan bayinya di kursi makan, menghangatkan bubur tim. Dengan hati-hati, ia menyuapi sesendok demi sesendok. "Enak?" Pintarnya anak mama. Pagi yang damai. Setelah selesai makan, ia meletakkan anaknya di atas matras bermain di ruang tamu. Bayinya mulai asyik bermain dengan mainannya. Citra duduk di sofa dengan secangkir kopi. Ia memeriksa ponselnya. Ada pesan dari ayahnya. "Nanti malam ada waktu?" Citra membalas, "Ada, ayah." "Jam berapa?" Balasan datang dengan cepat. "Jam 6. Makan malam di rumah." "Baik ya. Aku bawa anak-anak." "Iya." "Ayah tunggu." Citra tersenyum. Setelah bercerai, ia menjadi lebih dekat dengan ayahnya. Ayahnya sangat menyayangi cucunya. Setiap minggu mereka makan malam bersama. Citra menyesap kopinya. Hangat. Ia menatap keluar jendela, ke arah taman di mana orang-orang sedang berjalan-jalan, pemandangan yang damai. Citra berpikir. 6 bulan terakhir tidak mudah. Proses perceraian lebih lama dari yang ia duga. Mantan suaminya terus memohon, tetapi Citra tidak goyah. Akhirnya, perceraian mereka disahkan. Hak asuh anak jatuh padanya. Tidak ada pembagian harta. Karena memang tidak ada harta atas nama mantan suaminya. Ia juga tidak menuntut uang nafkah. Ia hanya ingin mengakhirinya dengan bersih dan memulai hidup baru. Ia tetap bekerja di perusahaan, jabatannya sebagai wakil direktur utama tidak berubah. Namun, untuk menyeimbangkan dengan perannya sebagai ibu, ia mengubah cara kerjanya. Ia lebih banyak bekerja dari rumah dan menyesuaikan jadwal rapat. Perusahaan menerimanya dengan baik, bukan hanya karena dukungan ayahnya, tetapi karena mereka mengakui kemampuannya. Citra berhasil menyeimbangkan pekerjaan dan mengurus anak, tidak mudah. Setiap hari sibuk. Tapi ia bahagia. Karena ia bebas. Tidak perlu lagi menjaga perasaan orang lain. Tidak ada lagi yang merendahkannya. Ia bisa melindungi anaknya. Dan yang terpenting, ia telah menemukan kembali dirinya sendiri. Ponselnya berdering. Kepala departemennya. "Iya, Pak. Ibu Wakil Direktur, materi rapat besok sudah saya kirimkan." "Baik, sudah saya terima." "Terima kasih, ya." "Sama-sama, Bu." Telepon ditutup. Citra membuka laptopnya, mulai memeriksa dokumen. Di sebelahnya, anaknya sedang bermain. "Guk-guk." Anaknya tertawa sambil memegang mainan anjing. "Iya, itu guk-guk." Citra tersenyum menatap anaknya, lalu kembali fokus pada pekerjaannya. Pukul 5 sore. Citra memandikan dan mengganti pakaian anaknya. "Hari ini kita ke rumah kakek, ya?" "Kakek." Anaknya bertepuk tangan. Citra tertawa. Setelah bersiap, mereka naik mobil menuju rumah orang tuanya. 30 menit kemudian, mereka tiba. Pintu depan terbuka, asisten rumah tangga menyambut dengan senyum.
Non Citra, silakan masuk. Selamat sore, Bi. Aduh, jagoan kecil juga datang. Kakek sudah menunggu dari tadi, loh. Asisten itu menggendong bayinya. Citra masuk ke dalam. Di ruang tamu, ayahnya sedang membaca koran. Ayah, oh, sudah datang. Ayahnya meletakkan koran dan berdiri. Wajahnya berseri-seri melihat cucunya. Cucuku, ayo sini sama kakek. Ia menggendongnya. Wah, makin besar saja, ya? Ayahnya tersenyum puas. Makan malam telah siap. Mereka bertiga duduk di meja makan. Selamat makan. Mereka mulai makan. Ayahnya bertanya, bagaimana pekerjaanmu? Lancar, ya. Sedang persiapan peluncuran produk baru bulan depan. Bagus? Jangan terlalu lelah. Iya, ayah. Anak juga tumbuh dengan baik, sudah mulai pintar berjalan. Kakek lihat juga begitu, kata ayahnya sambil tersenyum pada cucunya. Setelah makan, mereka pindah ke ruang tamu. Anaknya duduk di pangkuan kakeknya, melihat buku cerita bergambar. Citra minum teh sambil menatap keluar jendela. Pohon-pohon di taman diwarnai daun musim gugur yang indah. Citra, panggil ayahnya. Iya, kau bahagia. Citra berpikir sejenak, lalu mengangguk. Iya. Aku bahagia, ayah. Baguslah, kata ayahnya dengan wajah puas. Itu saja sudah cukup. Terima kasih, ayah. Tidak perlu berterima kasih. Itu pilihanmu. Aku bisa melakukannya karena ayah mendukungku. Kau selalu menjadi anak yang kuat. Dan akan selalu begitu. Citra tersenyum. Ia menarik napas dalam-dalam. Dan berpikir. Kau sudah melakukan hal yang benar. Ucapnya pada diri sendiri, ini adalah keputusan yang tepat. Tidak ada penyesalan, dan tidak akan pernah ada, karena sekarang, ia bebas. Ia telah menjaga harga dirinya. Ia telah melindungi anaknya, sampai di sini kisah malam yang bercahaya. Terima kasih,